Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan praktek kelas 12 TKRO. Dengan saya Bapak Supriyadi, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Bisa merubah pola pikirnya menjadi orang yang menjadi anak yang kreatif. Kemudian semoga kalian di rumah tetap sehat dan jaga amal ibadah kalian di rumah. Kemudian terima kasih buat anak-anak yang sudah melakukan praktek pada pertemuan yang pertama. Semoga itu bisa menambah daya kreatif kalian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian yang belum, maka Bapak berharap kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan apa kendala kalian, mengapa belum melakukan praktek pada tugas yang pertama. Nanti kalian bisa isi pada form tugas yang kedua ini. Silakan kalian jelaskan kendala kalian, apakah tidak ada bahannya, atau karena sibuk nyambi bekerja di rumah, dan sebagainya. Silakan jelaskan dengan sebaik-baiknya. Kemudian praktek yang kita akan lakukan ini akan sama seperti pada yang pertemuan yang pertama. Bedanya kita akan menggunakan bahan yang berbeda. Kalau yang pada pertemuan pertama kita menggunakan bahan sebuah lilin yang dicairkan. Maka pada pertemuan kedua ini kita akan menggunakan bahan timbel yang digunakan seperti pada pemberat pancingan. Nah, nanti kita akan mencairkan timbel tersebut, kemudian akan menuangkan ke dalam pola yang sudah kita siapkan. Nah, maka dengan bahan ini akan lebih padat daripada menggunakan lilin. Nanti bisa kalian praktekkan untuk membongkar suatu baut ya pada motor kalian. Nanti bisa diuji cobakan apakah kuat atau tidak. Nah, nanti kita perlahan semoga segera cepat masuk sekolah. Nanti kita akan melakukan praktek yang lain dengan bahan yang lebih lebih keras lagi, yang lebih memiliki titik didih yang tinggi, sehingga kita bisa mencoba pada pembongkaran alat. Kemudian alat yang akan kita gunakan seperti pada kayak kemarin, gergaji, kemudian ada palu, kemudian ada juga paku ya. Ini digunakan untuk pembuatan pola. Ya, ini adalah perangkat untuk membuat pola. Kemudian bahan yang digunakan ada papan, kemudian ada tanah liat, kemudian ada timbel ya. Papan dan tanah liat seperti yang kemarin, timbel ini bahan yang baru, nanti kalian bisa cari dulu timbel, kalian beli mungkin 2 timbel cukup lah, berarti kita harga mungkin 3.000 atau enggak 4.000 gitu kan. Dan nanti kalian bisa praktek pada pertemuan yang berikutnya minggu depan. Nah, sekarang kalian bisa nyari bahan dulu. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas. Kemudian cara kita praktek atau pelaksanaan praktek yaitu kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian gergaji papan sebanyak 4 buah ya, sekitar ukuran 15 cm. Nah, kemudian ketika sudah digergaji, kita satukan papan tersebut menjadi berbentuk persegi ya. Kalau sudah, kita paku papan tersebut di ujung-ujungnya. Kemudian setelah berbentuk persegi, kita isi dengan tanah liat secara perlahan ya. Kemudian setelah diisi dengan tanah liat secara perlahan, ketika sudah memadat,
kita rapikan tang liat tersebut setara dengan posisi tinggi papan. Nah, kemudian kita ratakan dan kita gunakan mal ya, kita bisa seperti kemarin menggunakan kunci pas terlebih dahulu ya, ukuran supaya bentuk nanti cetakan hasil jadi lebih bagus, maka kita gunakan kunci yang ukuran cukup besar ya, bisa 13-14 atau 15-17 ya, supaya lebih bagus hasilnya. Ketika kemarin Bapak praktek pakai kunci 10, nah ternyata cukup ribet juga. Maka kalian nanti Bapak juga nanti mencoba lagi dengan kunci yang lebih besar ukurannya. Kemudian nanti siapkan timbel dan ladle. Nah, kemudian panaskan timbel tersebut dengan menggunakan ladle, ditaruh di atas api ya. Nah, ketika sudah benar-benar mencair itu timbel, maka kita tuangkan kita tuangkan cairan ke pola tersebut. Nah, tunggu hingga kering dan lihat hasil jadinya. Ketika sudah kering, kita bongkar cetakan tersebut. Nah, kemudian bisa nanti kan tinggal finishing. Ketika ada slug atau mungkin ada bentuk yang tidak bagus, kalian bisa gerinda atau gunakan amplas untuk mempresisikan bentuk coran yang sudah dipraktekkan tadi. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, bisa menunjang daya kreatif kalian, bisa membekali kalian di dunia kerja nanti ketika kalian di bagian casting ya, pengecoran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.